biarpun dia mirip-mirip kayak pasar persaingan sempurna, pembelinya banyak, penjualnya juga banyak, bedanya itu di produknya. Produknya itu masih terdiferensiasi, jadi bisa dibedain. Contohnya itu kayak novel, sampo, sabun, atau peralatan olahraga kayak sepatu olahraga. Nah, itu termasuk pasar persaingan monopolistik. Ada beberapa ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, itu penjualnya banyak, pembelinya juga banyak. Nah, karena penjualnya banyak dan pembelinya banyak, maka harga di pasar persaingan sempurna itu tidak ditentukan oleh penjual ataupun pembeli, melainkan ditentukan oleh kekuatan pasar itu sendiri. Jadi di sini, si penjualnya itu, si perusahaannya itu, perannya adalah sebagai price taker. Jadi dia cuma bisa nerima harga yang ada di pasar itu. Dia nggak bisa mempengaruhi harganya itu berapa, dia cuma bisa nerima doang. Kemudian yang kedua itu homogenitas produk. Maksudnya di sini itu produknya sama, homogen. Contohnya itu kayak sayuran, buahan di pasar tradisional. Jadi susah gitu ngebedain satu sama lain, itu susah produknya. Kemudian yang ketiga itu perfect information. Jadi kedua belah pihak dalam pasar persaingan sempurna, baik penjual dan pembeli itu sama-sama mempunyai informasi yang sempurna. Jadi mereka itu tahu segala jenis informasi yang ada di pasar persaingan sempurna. Contohnya itu kayak harga. Mereka itu benar-benar dapat informasi yang lengkap tentang harga atau kondisi lainnya di pasar persaingan sempurna. Dan yang keempat itu free to entry and free to exit. Bebas masuk dan bebas keluar. Jadi karena bebas masuk dan bebas keluar ini, otomatis pesaingnya itu banyak. Jadi challenger-nya itu atau kompetitor potensialnya itu banyak karena kita gampang masuk ke pasar, gampang juga keluar ke pasar. Atau dengan kata lain, low entry barrier. Jadi nggak ada kayak semacam pembatas buat masuk ke dalam pasar itu. Ini yang udah saya jelasin tadi, karena penjualnya banyak, pembelinya banyak, produknya homogen, informasinya juga sempurna, jadi peran perusahaan di pasar persaingan sempurna itu hanya sebagai penerima harga atau price taker. Jadi dia tidak mempunyai kendali atau kemampuan untuk mempengaruhi harga di pasar persaingan sempurna. Kemudian, kurva demand atau kurva permintaan di pasar persaingan sempurna itu adalah elastis sempurna. Jadi di sini pembelinya itu sangat sensitif terhadap perubahan harga. Beda sama nanti pasar persaingan monopoli. Itu pembelinya nggak sensitif sama perubahan harga. Maksudnya sensitif sama perubahan harga, jadi kalau harganya berubah sedikit, customer itu otomatis bisa beralih gitu, berpindah cari produk lain atau berpindah ke kompetitor lain. Nah, ini gambar dari kurva permintaan di PPS ya, atau pasar persaingan sempurna. Kurva demand-nya itu elastis sempurna, kalian bisa lihat itu garisnya horizontal. D sama dengan AR sama dengan MR. AR itu average revenue, MR itu marginal revenue. Di sini ada konsep pendapatan atau revenue dari pasar persaingan sempurna. Kalau mau menghitung total revenue atau total pendapatan itu rumusnya price dikali quantity, jadi P dikali Q. Sedangkan untuk pendapatan rata-rata atau average revenue, atau biasa simbolnya itu AR, kalian tinggal bagi total revenue-nya, kalian bagi dengan kuantitinya. Jadi PR dibagi Q. Kemudian yang ketiga itu marginal revenue atau pendapatan marginal. Kalian cara hitungnya adalah delta TR kalian bagi dengan delta Q. Delta TR di sini maksudnya adalah perubahan TR dan delta Q ini adalah perubahan Q. Cara cari delta TR atau perubahan TR, kalian tinggal kurangin
TR di masa yang sekarang yang kalian sedang lakukan perhitungan, kalian kurangi dengan TR di tahun sebelumnya. Jadi TR1 kalian kurangi dengan TR0. Untuk delta Q juga sama, Q1 kalian kurangi dengan Q0. Nanti dapat deltanya masing-masing. Kemudian di sini ada tabelnya, ada sedikit contoh buat ngitung TR, AR, dan MR. Di situ biasanya udah kasih tahu kuantitinya sama price-nya. Udah kelihatan di situ kuantitinya berapa, price-nya berapa. Kalian tinggal hitung sesuai dengan rumus aja. Kalau TR, kalian tinggal kali. Misalnya 100 dikali 10, kalian dapat TR-nya 1000. Untuk AR-nya, kalian tinggal bagi TR-nya yang tadi kalian dapat, 1000 kalian bagiin lagi dengan kuantitinya. 100, kalian dapat 10. Kemudian lanjut di yang 200, sama, kalian tinggal kaliin Q dikali P, 200 dikali 10, dapat 2000. Kalian bagiin sama kuantitasnya, 200, dapat lagi 10. Nah, untuk ngitung delta TR-nya, itu rumusnya TR2 dikurang TR1. Jadi kalian tinggal kurangin itu 2000 dikurang 1000 per 200 dikurang 100. Kalian dapat 10. Begitu juga sama yang di bawahnya. Seterusnya begitu. 3000 dikurang 2000 per 300 dikurang 200. Di bawah itu ada pernyataan prinsip di pasar persaingan sempurna. Jadi AR itu sama dengan MR sama dengan price atau harga. Kemudian kalau udah selesai sama revenue atau pendapatannya, kita lanjut ke pembahasan cost atau biayanya. Nah, untuk biaya total atau total cost, itu rumusnya TFC ditambah TVC. TFC di sini adalah total fixed cost atau biaya tetap perusahaan, dan TVC ini adalah biaya variabel perusahaan. Biaya marginalnya mirip sama marginal revenue tadi. Kalau di sini MC lambangnya, kalau di marginal revenue kalian pakai TR, di sini kalian pakai TC. Nah, jadi TC tadi kalian cari deltanya atau perubahannya. Sama kayak tadi, kalian tinggal kurangin. Misalnya TC2 dikurang TC1. Bakal dapat delta TC atau perubahan TC. Untuk Q-nya, delta Q itu juga sama kayak yang tadi sebelumnya. Bedanya cuma di delta TC itu aja tadi. Kemudian, penerimaan total. Itu sama kayak total revenue, TR sama dengan price dikali quantity. Kemudian penerimaan marginal atau MR tadi saya udah jelasin. Kemudian penerimaan rata-rata juga saya udah jelasin tadi. Kalian bisa lihat di situ sama aja kayak yang sebelumnya. Kemudian di sini ada laba total. Laba itu berarti income kalian kurangi dengan expense kalian. Income di sini berarti total revenue, kalian kurangin dengan biaya-biayanya, total cost. Jadi rumus laba total itu total revenue dikurang dengan total cost. Kemudian, kuantitas produk dengan laba maksimum jika kalian cari, ketika kalian udah ngitung, kalian cari TR min TC terbesar atau laba total terbesar, berarti itu jumlah kuantitas maksimum atau optimumnya. Atau kalian bisa pakai persamaan di PPS ini, marginal revenue sama dengan MC. Jadi kalian bisa pakai dua, bisa cari TR dikurang TC terbesar, atau pakai cara MR sama dengan MC. Ini sama kayak tadi. Ci. Ya. Ci, kalau TR itu, kalau MR itu turunannya TR bukan sih? Iya, itu bisa. Jadi kalau kamu cari MR, itu bisa pakai diturunin dari TR, benar. Pakai turunannya aja. Oke, Ci. Makasih. Nah, ini
keseimbangan di pasar persaingan sempurna ya, atau equilibriumnya. Bisa dilihat di situ MR sama dengan MC. Nah, di sini ada contoh soalnya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama itu, hitunglah laba rugi perusahaan jika kita pakai yang P3. Bentar. Nah, lanjut ya. Kita hitung yang P3 dulu. Kalau kalian lihat dari kurva sebelumnya, nanti saya back lagi. Kita bahas ini dulu. P-nya itu, atau price-nya itu 20. Kuantitinya juga 20. Kalian nanti, saya back, nanti kalian bisa lihat, back dulu deh. Nih, di yang P3, kalian bisa lihat di situ, di yang kurva vertikalnya, yang garis vertikalnya itu, kalian bisa lihat di situ ada P.
P3-nya itu 20, kalian lihat yang horizontalnya, yang kurva demand-nya itu P3 sama dengan AR3 sama dengan MR3, terus kalian lihat ke yang garis vertikalnya di situ. Di situ kalian bisa lihat P-nya kita pakai 20, kuantitinya juga pakai 20. Nah, TR-nya berapa? Kalian tinggal kaliin aja. P3 dikali Q3. 20 dikali 20 sama dengan 400. Kemudian saya back lagi buat ngitung TC-nya. TC-nya kalian lihat di sini, kalian lihat di kurva AC-nya, average cost-nya. Nah, di situ asumsinya, bukan asumsi sih, itu udah jelas, AC-nya itu kelihatan kalau ditarik garis itu dia kena ke yang 15. Jadi AC-nya itu 15. Bentar ya teman-teman, ada yang ngomong. Maaf ya teman-teman, tadi ada tamu datang. Ya, Ci. Tadi sampai TC ya. Nah, TC-nya itu kalian pakai angka yang kurva AC. Di situ 15. Kalian tinggal kalian sama kuantitinya tadi, 20. Jadi, AC dikali Q. 15 dikali 20. Dapat 300. Untuk labanya, kalian tinggal kurangin aja nih, TR sama TC. Jadi, TR dikurang TC. 400 dikurang 300. Dapatnya, kalian laba 100. Kemudian yang P2. Nah, kalian pakai yang kurva demand P2 sama dengan AR2 sama dengan MR2.
Di situ kalian bisa lihat, untuk P-nya dia 12, untuk Q-nya dia sama juga, 12. Nah, untuk TR-nya sama kayak tadi. Kalian tinggal kaliin 12 kali 12. Nah, dapat TR2-nya itu 144. Nah, TC-nya kalian tetap pakai angka AC yang tadi, itu berlaku buat 3 jenis kurva demand-nya, jadi kalian tetap pakai 15, kalian kaliin sama kuantitinya. Kuantitinya berapa? Pakai yang 12. Jadi 15 dikali 12, 180. Untuk cari laba atau ruginya, kalian tinggal kurangin lagi TR-nya min TC-nya. Jadi 144 dikurang 180. Dapat minus 36. Jadi kalian rugi 36. Kemudian di sini ada contoh soal lain lagi. Kalian bisa baca bentar dulu. PPT-nya masih ada nggak ya? Apa udah hilang? Masih ada, Ci. Kok di saya hilang ya? Sekarang baru hilang, Ci. Saya permisi lift dulu ya bentar, ini kayaknya jaringan saya ada masalah. PPT-nya nggak mau nolong. Bentar ya.
Oke, Ci. Iya, Kak.
Nah, lanjut ya. Maaf nih teman-teman, jaringan saya kayaknya jelek. Nah, di situ ada tabel. Kalian disuruh ngitung. Pertama itu ngitung total revenue-nya sama total cost-nya, terus kalian disuruh hitung laba atau ruginya untuk masing-masing quantity. Di situ dikasih tabel, ada tabel key sama TVC atau variable cost. Di situ ada masing-masing jumlah key-nya sama variable cost-nya masing-masing. Jumlah key-nya dari key 1 sampai key 8, sama berderet ke bawah itu variable cost-nya masing-masing. Terus di situ dikasih tahu juga di informasi soal yang A, fixed cost perusahaan itu 25 dan price atau harganya itu 55. Kalian disuruh cari laba atau rugi perusahaan, kemudian kalian tentuin mana kuantitas yang menghasilkan laba maksimum atau optimum. Nah, untuk Q1-nya, untuk TR-nya kalian tinggal kaliin P dikali Q. Price-nya 55, kalian kaliin dengan Q-nya 1, dapat 55. Untuk TC-nya, kalian berarti rumusnya total cost itu total fixed cost ditambah total variable cost. Fixed cost-nya udah dikasih tahu 25, variable cost-nya untuk Q1 kalian tinggal lihat dari tabel. Di situ variable cost-nya 53. Berarti kalian tinggal tambahin tuh 25 ditambah 53. Dapat total cost-nya 78. Nah, kemudian kalian cari perusahaan ini laba atau rugi. Kalian tinggal kurangin TR dikurang TC. TR-nya tadi 55, kalian kurangin dengan TC-nya tadi 78. Kalian dapat loss atau minus 23. Kalian rugi sebesar 23. Q2 juga sama, kalian tinggal kaliin price-nya 55, kalian kaliin dengan kuantitasnya 2, dapat 110. TR2 itu jadinya 110. Terus TC-nya sama kayak tadi, kalian tinggal tambahin fixed cost-nya 25, kalian tambahin dengan variable cost-nya 96. 25 tambah 96 dapat total cost-nya 121. Untuk cari laba atau rugi, kalian tinggal kurangin tuh TR dikurang TC. TR-nya 110, kalian kurangin TC-nya 121. Cost-nya lebih besar, 121, berarti kalian rugi. Ruginya 110 dikurang 121, minus 11. Jadi kalian rugi 11. Q3 juga sama, 55 dikali 3, price-nya 55, kuantitinya 3. P dikali Q, 55 dikali 3, 165. TC-nya juga sama, kalian tinggal tambahin fixed cost-nya 25, tambahin sama variable cost-nya 135, dapat 160. Jadi TR kalian 165, TC kalian 160. Berarti saat ini revenue kalian lebih besar, pendapatan kalian lebih besar daripada expense, berarti kalian untung, kalian tinggal kurangin aja tuh 165 dikurang 160, dapat 5. Begitu seterusnya sampai Q8. Terus nanti kalau kalian mau cari jumlah kuantitas untuk menghasilkan laba optimumnya atau laba maksimumnya, kalian tinggal cari tuh mana perhitungan yang menghasilkan labanya itu lebih besar. TR min TC-nya yang lebih besar itu, itulah output atau kuantitas yang menghasilkan laba optimum atau maksimum. Atau kalian juga bisa pakai MR sama dengan MC. Ini ya, perhitungannya dari yang tadi, Q1 sampai Q4. Nah, untuk kuantitas maksimumnya, berarti jatuhnya itu di Q5, karena dia menghasilkan laba paling besar, sebesar 25. Kalian lihat di Q5, di situ TR-nya 275, TC-nya 250. Tinggal dikurangin, 275 dikurang 250, kalian dapat laba 25. Kalau dilihat dari perhitungan dari ke-8 Q itu,
Ini yang paling besar, berarti ini jumlah kuantitas yang menghasilkan laba optimum atau maksimum. Nah, ini ada soal lagi. Diketahui data produksi dari sebuah perusahaan menggunakan dua jenis input. Yang pertama itu mesin, lambangnya itu K. Kemudian labor atau orang, lambangnya itu L. Di situ kalian bisa lihat mesin itu tetap ya, dia angkanya sama, berderet 4 ke samping, sama semua. Karena mesin di sini adalah fixed cost atau biaya tetap, sedangkan labornya itu adalah variable cost atau biaya variabel. TP itu sama dengan Q. Kemudian pertanyaannya, jika tingkat upah adalah 30.000 per orang dan biaya sewa mesin adalah 40.000 per unit, dan jika output yang dihasilkan perusahaan tersebut dijual dengan harga 4.000 per unit, hitunglah besarnya fixed cost, variable cost, total cost, average cost, marginal cost, total revenue, average revenue, dan marginal revenue, serta laba atau ruginya. Kemudian yang B sama pertanyaannya kayak yang sebelumnya, kalian cari atau kalian tentukan output mana yang menghasilkan laba optimum. Nah, ini ada perhitungannya, penjabarannya. Untuk K itu, tadi kan dikasih tahu ya, biaya mesinnya itu 40.000. Nah, karena mesin ini dia sifatnya tetap, dia masuk ke fixed cost, tadi di tabel itu kan mesin itu 4 semua yang berderet ke belakang, sedangkan dikasih tahu biaya untuk mesinnya per unit itu 40.000. Nah, kalian tinggal kaliin tuh 4 dikali 40.000, itu karena dia fixed cost, maka sama semua, 160.000. Kemudian untuk labornya, labor itu variable cost, kalian tinggal kariin tarif upahnya tadi 30.000, saya back dulu, 30.000, kalian kaliin dengan 2, kalian kaliin dengan 3, kalian kaliin dengan 4, 5, 6, sampai 10. 30.000 itu kalian kaliin sama angka yang di tabel itu, di baris L. Dapatlah di situ variable cost-nya 30, 60, 90, 120, 150, dan berderet ke belakang. Nah, itu kemudian di bawahnya ada kuantitasnya, itu nggak berubah, itu dari soal. Kemudian untuk Q1. Q1 berarti fixed cost-nya sama ya, 160.000, dan yang 0 itu saya lewatin ya, soalnya 0 itu kuantitasnya, jadi nggak usah dihitung. Kita langsung ke Q yang pertama, yang output-nya itu 25, kita mulai dari situ, itu berarti Q1, fixed cost-nya 160.000, variable cost-nya 30.000. Berarti total cost-nya, kalian tinggal tambahin fixed cost, kalian tambahin dengan variable cost. Jadi 160.000, kalian tambahin dengan 30.000, dapat 190.000. Kemudian kalian hitung AC-nya atau average cost-nya. Rumus average cost itu berarti total cost atau TC kalian bagi dengan kuantitinya atau Q. Jadi TC dibagi Q. TC yang tadi kalian udah dapat 190.000, kalian bagiin dengan Q-nya. Q-nya 25. Kalian dapat AC-nya 7.600. Kemudian untuk MC, kalau dia pakai kayak aljabar gitu biasanya diturunin sih, tapi ini kan nggak ada ya. Jadi kita pakai yang delta TC dikurang delta Q. Nah, TC yang pertama kan 190.000. Sedangkan TC yang sebelumnya, TC 0, kita anggapnya itu belum ada ya, berarti 0. Jadi 190.000 dikurang 0, itu delta TC. Kemudian Q-nya, Q1-nya 25, kalian dengan Q0-nya. Q0-nya ya 0, sama dengan 25 juga. Jadi kalian tinggal bagi aja tuh, 190.000, kalian bagi dengan 25. Dapat 7.600. Untuk TR-nya, P dikali Q. Kalian tadi udah dikasih tahu di soal, price-nya itu 4.000. Kalian tinggal kaliin price-nya, 4.000, kalian kaliin dengan kuantitasnya 25. Dapat 100.000. Kemudian untuk AR-nya, AR berarti TR dibagi Q. 100.000 dibagi
dengan Q-nya 25. Berarti dapat AR-nya itu 4.000. Kemudian MR-nya juga sama kayak yang tadi. TR1 dikurang TR0, berarti 100.000 dikurang 0, dapat 100.000 untuk delta TR-nya. Kemudian kalian bagi dengan delta Q-nya. Delta Q-nya Q1 dikurang Q0, 25 dikurang 0, 25. Jadi kalian tinggal bagi aja tuh langsung 100.000 dibagi 25. Dapatlah 4.000. Di sini harus sesuai dengan prinsip yang price sama dengan AR sama dengan MR. Tadi kita tahu dari soal price-nya itu 4.000. Di sini AR-nya juga 4.000, kemudian MR-nya juga 4.000. Kalian lihat yang Q1. Kemudian kita lanjut ke Q2. Q2 itu sama fixed cost-nya 160.000. Nah, variable cost-nya kalian pakai yang 60.000. Kalian tinggal tambahin, dapat 220.000. Nah, berarti total cost-nya 220.000. AC-nya kalian tinggal bagi tuh. Total cost kalian bagi dengan kuantitasnya. 220.000 kalian bagi dengan 60. Kuantitasnya Q2 60. Dapat 3667. Kemudian untuk MC-nya, nah di sini baru kalian bisa hitung. MC itu berarti delta TC. Berarti TC2 itu 220.000. Kalian kurangin dengan TC1 190.000. Kalian dapat delta TC sebesar 30.000. Kemudian untuk Q-nya juga sama. Kalian kurangin Q2 dikurang Q1, 60 dikurang 25, kalian dapat 35. Nah, untuk delta Q-nya 35, delta TC-nya 30.000, kalian tinggal bagi tuh. 30.000 dibagi 35. Dapatlah angkanya di situ. Kemudian untuk TR-nya juga sama, kayak yang tadi, kalian tinggal kaliin aja P dikali Q, 4.000 dikali 60, dapat 240.000. Kemudian AR-nya, kalian tinggal bagi TR dibagi Q. 240.000 itu kalian bagi dengan 60. Q-nya. Jadi dapat 4.000. Untuk MR-nya, nah di sini MR-nya berarti delta TR, dapatnya dari TR2 dikurang TR1, TR2-nya itu 240.000, TR1-nya itu 100.000, kalian kurangin, dapat delta TR-nya 140.000. Kemudian untuk delta Q-nya, dan tinggal kurangin tuh 60 dikurang 25. Dapatnya 35. Jadi kalian tinggal bagi 140.000 dibagi dengan 35. Dapatnya 4.000. Harus cocok juga sama prinsip yang price sama dengan AR sama dengan MR. Jadi kalian bisa cek di situ. Jawaban kalian itu udah sesuai belum sama prinsip yang tadi di slide-slide sebelumnya. Jadi price-nya 4.000 sama dengan MR-nya 4.000 sama dengan AR-nya 4.000. Di Q3 juga sama kayak Q2. Yang slide ini udah habis, kita ke contoh kasus. Nah, ini soal kasus 7.1. Perusahaan A menghasilkan barang X yang dijual di pasar persaingan sempurna. Harga jual barang X adalah 10. Kurva biaya yang dihadapi perusahaan A untuk memproduksi barang X dan kurva permintaan barang X bagi perusahaan A seperti pada gambar berikut ini. Nah, pertanyaannya, tentukan jumlah barang keseimbangan bagi perusahaan A
Dan pada kondisi keseimbangan tersebut, tentukan apakah perusahaan memperoleh laba atau menderita rugi. Kemudian yang B, tentukan besarnya laba atau rugi yang terjadi pada perusahaan pada kondisi keseimbangan tersebut. Nah, kalian bisa lihat ya, kurva demand-nya itu yang garis horizontal, yang D sama dengan P sama dengan MR. Sedangkan kurva yang hijau warnanya itu kurva untuk MC atau marginal cost, dan kurva yang merah itu kurva untuk AC atau average cost, dan yang biru yang di bawah paling bawah itu kurva untuk average variable cost atau AVC. Kemudian masuk ke pertanyaan yang A. Tentukan jumlah barang keseimbangan bagi perusahaan A. Nah, kalau mau nentuin jumlah barang keseimbangan di pasar persaingan sempurna pakai kurva kayak gini, kalian pakainya prinsip P sama dengan MC. Jadi price sama dengan marginal cost atau biaya marginal. Jadi saya ulang lagi, untuk yang kurva kayak gini, kalian kalau menentuin jumlah barang keseimbangannya itu pakai prinsip P sama dengan MC atau marginal cost. Nah, kalian bisa lihat di situ, kalian tinggal cari perpotongan kurva demand. Kurva demand yang D sama dengan P sama dengan ML, itu kurva demand. Kalian cari perpotongannya sama kurva MC yang warna hijau. Di situ kurang pas. Kurvanya, titik-titiknya itu kurang pas. Kalau kalian lihat perpotongannya, berarti dia jatuhnya itu di 100 unit. Berarti jumlah barang keseimbangannya itu 100 unit. Kemudian, di jumlah barang 100 unit ini, perusahaan itu sebenarnya laba atau rugi. Kalian bisa lihat lagi dari kurvanya. Di situ, price-nya perusahaan itu dilambangkan dengan kurva demand ya. Berarti kalian lihat tuh, price-nya di situ 10. Harganya itu 10. Kemudian kalian tinggal cari nih, biayanya berapa. Kalau dari kurva, kalian lihat yang kurva AC. Kurva AC itu perpotongan sama kurva MC. Lihat perpotongan garis kurva hijau sama kurva merah, itu kurang pas juga. Kalian lihat perpotongan MC sama AC, itu dia titiknya kena ke yang 7. Berarti di situ cost-nya itu 7. Pakai yang AC, average cost 7. Price-nya itu 10. Harga jual kalian, income-nya berarti ibarat kata langsung 10. Cost kalian itu 7, berarti lebih besar pendapatan kalian dibanding dengan biaya atau expense kalian. 7 berarti kalian itu untung atau laba karena price-nya lebih besar daripada cost-nya. Kemudian tentukan besarnya laba atau rugi perusahaan. Nah, saya next. Nah, ini jawaban yang tadi ya. Jumlah barang keseimbangan 100, terus kalian tahu dari mana? Kalau dari kurva itu kalian tinggal lihat perpotongan yang kurva demand P sama dengan D dan apa tuh tadi MR kalau nggak salah. Jadi kalian tinggal lihat perpotongan P sama dengan MC itu ngarahnya ke key yang mana. Kemudian dia itu laba karena price lebih besar daripada biayanya. Kemudian kalian tinggal hitung labanya itu berarti pakai persamaan tadi, total revenue dikurang total cost. Nah, kita udah tahu kuantitasnya berapa atau key-nya berapa, itu tadi 100 ya. Jadi kalian tinggal hitung nih labanya. Labanya itu berarti price-nya 10, kalian dengan kuantitinya 100, dapat 1000. Kemudian, untuk cost-nya, total cost-nya, kalian pakai angka yang tadi, 7. Angka average cost-nya. 7 ini kalian dengan kuantitasnya. Yang dia jual, itu 100. Dapat 700. Nah, kalian tinggal kurangin nih, 1000 dikurang 700. Kalian laba 300. Kemudian, soal kasus 7.2, perusahaan A menghasilkan barang X yang dijual di pasar persaingan sempurna.
Harga jual barang X di pasar adalah 8. Kurva biaya yang dihadapi perusahaan A untuk memproduksi barang X dan kurva permintaan barang X bagi perusahaan A seperti pada gambar berikut ini. Jadi dikasih lagi kurva, di situ ada kurva MC, AC dan FVC, sama kayak tadi. Cuman ini mereka kurvanya agak berubah dikit posisinya, mereka bergerak dikit. Yang A, tentukan jumlah barang keseimbangan bagi perusahaan A dan kondisi keseimbangan tersebut, perusahaan itu laba atau rugi. Sama kayak tadi, kalian tinggal cari perpotongan kurva demand yang D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR, itu kurva demand-nya. Kalian atau P-nya, kalian cari perpotongannya sama kurva MC yang warna hijau. Itu juga titiknya kurang ke samping. Kalian cari nih perpotongan MC dan kurva MC dan kurva demand-nya, kalian dapat berarti titik keseimbangannya, jumlah barang keseimbangan itu 90. Pada kondisi keseimbangan tersebut, apakah perusahaan laba atau rugi? Nah, kalau di kasus yang tadi, yang sebelumnya, itu dikasih tahu price-nya 8, terus dikasih tahu juga berdasarkan kurva, itu cost-nya 7. Kalau di sini, kalian bisa lihat kurva demand-nya, itu melambangkan price-nya juga. Price-nya 8, dan cost-nya juga 8. Kenapa? Karena perpotongan antara kurva MC sama kurva AC itu, kalian lihat, perpotongan kurva yang warna hijau sama yang merah, itu pas kena di kurva demand-nya. Jadi, yang 3 itu saling kena, saling berpotongan. Kurva D, kurva MC, kurva AC, itu pas kena berpotongan. Jadi, kita bisa tahu dari sini, kalau misalnya cost-nya itu juga 8. Jadi, price-nya 8, cost-nya juga 8, kalau berdasarkan dari kurva yang kasus 7.2 ini. Kalian tinggal lihat nih perpotongannya, kurva MC sama AC-nya itu kenanya di mana. Itu kan kenanya pas tuh, di kurva demand-nya yang D sama dengan P. Berarti sama, cost-nya sama price-nya itu sama. Kemudian pada kondisi keseimbangan tersebut, perusahaan laba atau rugi. Nah, dalam kondisi kayak gini, perusahaan nggak laba juga nggak rugi. Namanya itu break even point atau titik pulang pokok. Atau bahasa sederhananya kalian balik modal. Nggak untung, nggak rugi. Ini sama ya penjelasan yang tadi. Kalian tinggal hitung lagi tuh laba atau ruginya. Pakai rumus yang tadi. Karena sama, TR sama TC-nya sama, sama-sama 720, berarti 0 ya. Jadi kalian tidak memperoleh laba, juga tidak memperoleh rugi. Kemudian lanjut, soal kasus 7.3. Perusahaan A menghasilkan barang X yang dijual di pasar persaingan sempurna. Harga jual dari barang X di pasar tersebut adalah 5. Kurva biaya yang dihadapi perusahaan A untuk memproduksi barang X dan kurva pemerintahan barang X bagi perusahaan A seperti pada gambar berikut ini. Ini sama kurvanya, cuman kayak yang tadi saya bilang, dia agak berubah posisinya. Dia main di kurva MC, AC, sama AVC-nya. Kasih lihat dikit bedanya nih. Nah, agak beda ya. Nah, sama kayak tadi, ada kurva MC, AC, dan AVC. Nah, pertanyaannya juga sama. Jumlah barang keseimbangan, berarti kalian pakai prinsip yang P sama dengan MC. Kalian lihat perpotongan antara kurva P, kurva demand-nya, yang D sama dengan P sama dengan MR, yang horizontal itu kurva demand-nya atau kurva P-nya. Kalian cari perpotongannya sama kurva MC, atau marginal cost, yang hijau. Itu juga kurang ke samping, tuh kurang pas. Tapi kita bisa tahu tuh kuantitasnya itu 60. Kalau dilihat dari perpotongannya itu, kuantitasnya 60, berarti kuantitas untuk keseimbangannya itu 60. Kemudian pada kondisi ini,
yang kuantitasnya 60 itu perusahaan itu laba atau rugi. Kalau di kasus sebelumnya itu perusahaan yang satunya itu laba, dan yang satunya lagi itu dia BEP atau nggak laba dan nggak rugi. Nah, kayak yang di sini kalian bisa lihat ya, dia agak bergeser. Di sini, price-nya itu 5. Tapi kalian lihat, kurva AC-nya itu udah geser ke atas. AC-nya itu yang merah ya. Yang merah AC-nya. Terus, kurva MC-nya juga sama. Nah, karena kurva AC-nya geser ke atas, kalian lihat, AC ini dia berarti titiknya itu di 7. Kalian price-nya 5, tapi cost kalian itu 7. Berarti cost lebih besar daripada revenue kalian. Kalian bisa lihat dari kurvanya ya, berarti kalian itu rugi secara garis besarnya. Karena cost kalian lebih besar daripada revenue kalian. Jadi, sekali lagi saya kasih tahu, cost itu kalian lihat dari kurva AC-nya. Nah, kurva AC-nya itu kan dia agak geser ke atas ya, lebih tinggi daripada kurva P-nya. Berarti kurva AC-nya itu sejajar nih sama yang 7 ini. Berarti kalian bisa simpulin kalau cost-nya itu 7. Nah, nih penjelasannya yang tadi. Kalian tinggal hitung lagi, kalau dia rugi, ruginya sebesar berapa. Kalian tinggal masukin ke pesaman yang sebelumnya. P dikali Q, 5 dikali 60, price-nya 5, Q-nya 60, yang tadi kita udah tentukan tuh, kuantitas keseimbangannya. 5 dikali 60, kalian dapat TR-nya 300. Kemudian untuk TC-nya, kalian pakai AC, kurva AC. Yang dari kurva AC, berarti cost-nya itu 7, kalian kalian dengan kuantitasnya 60. Kalian dapat TC-nya 420. Di sini, TC lebih besar daripada TR. Berarti kalian rugi. Kalian tinggal kurangin tuh, 300 dikurang 420. Kemudian di pertanyaan yang C, dalam jangka pendek, apakah perusahaan sebaiknya menutup usahanya? Di sini jawabannya itu sebaiknya nggak usah menutup perusahaannya ya, sebab karena kalian bisa lihat di sini ya, kurva AVC-nya atau variable cost-nya kalian lihat tuh agak kurang turun. AVC itu yang garis biru, yang kurva biru itu kurva AVC, dia posisinya masih di bawah yang kurva P atau demand, yang D sama dengan T sama dengan MR. Kurva AVC itu posisinya masih di bawah yang kurva demand-nya atau kurva P-nya. Berarti kita bisa simpulin, biarpun dia average cost-nya udah naik nih, tapi AVC-nya itu dia masih di bawah variable cost-nya. Jadi, ibaratnya itu variable cost-nya itu masih bisa mengcover ruginya si perusahaan. Biarpun perusahaannya ini secara garis besar rugi, tapi ruginya itu masih bisa di-cover sama variable cost-nya ini, karena masih di bawah nih, masih di bawah harga jualnya perusahaan, masih di bawah kurva price-nya perusahaan tuh. Lanjut ke kasus yang terakhir. Soal kasus 7.4. Perusahaan A menghasilkan barang X yang dijual di pasar persaingan sempurna. Harga jual barang X di pasar adalah 4. Kurva biaya yang dihadapi perusahaan A untuk memproduksi barang X dan kurva permintaan barang X bagi perusahaan A adalah seperti di bawah di gambar berikut ini. Sama kayak tadi ada 3 jenis kurva, cuman kurvanya bergerak aja. Kali ini yang bergerak itu, yang kelihatan bergerak itu AVC-nya ya, variable cost-nya. Nah, kemudian pertanyaannya sama kayak tadi, tentukan jumlah barang keseimbangan. Kalian tinggal cari nih perpotongannya antara kurva MC yang hijau dengan kurva demand-nya atau price-nya, D sama dengan P sama dengan R. Kalian tinggal cari itu perpotongannya antara kurva yang hijau sama kurva yang horizontal itu. Di sini pas, kelihatan.
Berarti kalian di situ bisa lihat kuantitasnya itu 50, kuantitas keseimbangannya. Kemudian pada kondisi keseimbangan tersebut, apakah perusahaan memperoleh laba? Di situ kalian bisa lihat ya, AC-nya itu
Ini PPT-nya itu kelihatan nggak sih di tempat kalian? Kelihatan sih. Kelihatan ya? Di tempat saya enggak ya? Loading gitu. Iya, di aku soal kasus 7.1. Loading. Sebentar ya, kalian masih mau lanjut atau gimana? Ini soalnya udah tinggal satu kasus lagi sih tadi yang 7.4. Kalian kalau mau baca sih bisa di post. Lanjut atau gimana? Oh ya udah nggak apa-apa Ci, kan Cici udah post itunya kan kasusnya Iya, sama tinggal jawab. satu doang sih. Terserah Iya, kalian Ci, mau, nggak apa-apa. Bener ya, kalau aku tinggal satu kasus lagi kok, ini cuma yang itu kalian bisa lihat. Itu juga sama kayak yang sebelum-sebelumnya, cuma lihat kurvanya doang. Iya Kak, nggak apa Kak. Kalian biasanya selesai jam berapa? aku selesainya aja sih biasa. Oh, coba ya bentar saya coba share sekali lagi, saya live dulu bentar. Kalau nggak bisa ya udah, jadi nasib. Nah, ini bisa nih. Nah, lanjut ya tadi sampai soal kasus 7.4, ini yang terakhir. Di situ kalian bisa lihat kurva demand-nya atau P-nya. Kurva P-nya itu P sama dengan D sama dengan MR, yang horizontal itu 4 ya. Berarti kalian bisa lihat itu price-nya itu 4 kalau berdasarkan kurva demand-nya yang garis horizontal warna hitam. Kemudian di situ AVC-nya atau variable cost-nya itu bergerak naik ke atas. AVC itu kurva yang warna biru ya, itu dia bergerak naik ke atas. Sedangkan untuk kurva AC-nya yang warna merah, kalian bisa lihat di situ, itu dia kenanya di titik atau price yang 6. Jadi price-nya itu, jadi biayanya itu 6. Saya ulangi lagi, yang price-nya itu 4, kita lihat dari kurva horizontal, yang kurva demand-nya itu dapat P-nya 4, yang D sama dengan P sama dengan MR, sedangkan untuk cost-nya atau biayanya atau average cost-nya itu kalian lihat dari kurva AC-nya. Di situ kelihatan biayanya itu 6. Berarti secara garis besar, karena cost kalian lebih besar daripada harga jual kalian, berarti kalian rugi ya di sini. Nah, untuk jumlah barang keseimbangannya sama kayak tadi, kalian tinggal lihat nih titik perpotongannya antara si MC, marginal cost, dengan kurva si demand-nya atau price-nya. Kurva P sama kurva MC-nya. Kalian tinggal lihat titik perpotongannya di mana. Di situ kelihatan ya, kurva MC sama kurva P-nya, situ perpotongannya pas kena di 50. Berarti jumlah keseimbangannya itu 50 unit. Nah, perusahaan itu laba atau rugi? Perusahaan itu rugi karena
seperti yang tadi saya bilang, AC-nya itu lebih besar daripada price-nya. AC-nya 6, price-nya cuma 4, berarti kalian rugi karena cost kalian lebih besar. Kemudian, tentukan besarnya laba atau rugi perusahaan pada kondisi keseimbangan tersebut. Yang C, misalnya harga turun sampai lebih kecil di bawah 4. Apakah perusahaan sebaiknya menutup usahanya? Nah, ini rugi yang tadi saya bilang, karena kalian cost-nya lebih besar daripada price-nya, harga jualnya, kalian tinggal masukin ke rumus atau persamaan cari laba atau rugi. TR dikurang TC. P-nya 4, kalian kaliin dengan kuantitinya. Kuantitinya tadi 50 ya, jumlah keseimbangan. Jadi price-nya 4, kalian kaliin 50. Dapat 200. Nah, kemudian untuk AC-nya, tadi AC-nya itu 4. Nah, 4 atau berapa ya? Iya benar, AC-nya itu 4. Kebalik. AC-nya 6, salah, maaf. Ulangin ya. Untuk TR-nya, itu price-nya 4, kalian kaliin dengan kuantitasnya 50, kuantitas keseimbangannya. Nah, untuk TC-nya, kalian tinggal kaliin AC dikali Q. AC-nya itu sebesar 6, cost-nya itu 6, kuantitasnya 50. Kalian dapat TR-nya 200, kalian dapat TC-nya 300. Karena TC di sini lebih besar daripada TR kalian, berarti kalian itu rugi. Ruginya itu sebesar 100. Nah, perusahaan itu sebaiknya menutup usahanya atau tidak. Kalau dari penjelasannya di sini, perusahaan itu lebih baik menutup perusahaannya, menutup operasi perusahaannya, karena kalian bisa lihat ya di sini, di kurvanya itu, AVC-nya itu dia udah nggak di bawah si price-nya lagi. AVC-nya itu udah bergerak ke atas. Jadi dia di sini asumsinya AVC-nya itu udah nggak bisa mengcover si fixed cost-nya. Jadi variable cost di sini udah nggak bisa mengcover si fixed cost-nya. Variable cost-nya di sini udah kelihatan ya naik, dan asumsinya itu anggapannya AVC-nya sama dengan P ya. Jadi variable cost-nya aja udah sama nih, sama price-nya. Kalian kalau nggak nutup usaha, kalian rugi. Ruginya itu sebesar variable cost ditambah dengan fixed cost-nya. Nah, kalau misalnya itu ada penjelasan tambahan ya. Fixed cost-nya perusahaan itu sih berapa sih? Kalian tinggal kurangin nih AC-nya, kalian kurangin dengan AVC-nya. Nah, benar tuh di situ AVC-nya 4, sama kayak price-nya. Jadi untuk cari fixed cost-nya, kalian tinggal kurangin tuh AC-nya 6, kalian kurangin dengan variable cost-nya 4. Nah, dapat kalian di situ fixed cost-nya itu 2. Berarti fixed cost-nya 2, kalian kaliin dengan jumlah atau kuantitasnya 50, berarti 2 dikali 100. Nah, di situ karena P sama dengan AVC, berarti pertanyaannya kalian nutup atau tetap jalan. Tapi di sini anjurannya kalian lebih baik tutup ya, karena udah nggak bisa di-cover lagi sama biaya variabelnya. Biaya variabelnya aja udah sebesar si price-nya itu sendiri. Terus kalian rugi juga nih sebesar fixed cost-nya. Jadi rugi kalian tuh fixed cost ditambah variable cost. Jadi kalian lebih baik tutup perusahaannya atau nggak lanjut produksi. Nah, udah selesai nih. Sampai sini aja ya. Kalian jangan leave dulu, saya mau screenshot nih. Bentar ya. Nah, kalian udah boleh leave ya. Makasih teman-teman udah mau hadir. Thank you semua. Terima kasih.